Presiden hanya melemparkan cincin itu sembarangan. Namun, cincin itu kebetulan menggulung ke arah seorang wanita yang memungut sampah di samping. Melihat mobil presiden yang akan segera pergi, wanita itu segera bangkit dan mengejarnya. Dan sopir melihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan muncul di depan mata. Seketika terkejut dan menginjak rem dengan keras. Wanita itu juga terkejut dan berjongkok di depan mobil. Presiden turun dari mobil dan berjalan ke arahnya. Apakah kamu tidak ingin hidup? Barangmu jatuh. Terlihat agak bodoh. Namun, terlihat lucu seperti kucing. Ternyata wanita itu mengejarnya hanya untuk mengembalikan cincin itu padanya. Tindakan konyol dan menggemaskan ini seketika mencuri hati presiden. Melihat wanita di depannya yang seperti kucing kecil. Dan kemudian aku memikirkan ibu tiri yang kejam yang selalu mendesaknya untuk menikah. Presiden segera bertanya kepada gadis itu, apakah dia mau menikah dengannya? Menikah? Apa itu menikah? Apakah itu enak? Ya, menikahlah denganku dan akan ada banyak makanan enak. Begitulah, presiden dengan rayuan dan tipu daya membawa wanita itu pulang ke rumah. Kemudian, presiden meminta asistennya membawanya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Baru setelah itu diketahui bahwa dia mengalami benturan hebat di kepala dan sekarang hanya memiliki kecerdasan setara anak usia 6 atau 7 tahun. Saat ini hanya bisa beristirahat sampai melihat rumah wanita yang polos dan ingin dicintai dan dipeluk. Senyuman di sudut bibir presiden tidak bisa disembunyikan. Keduanya dengan cara ini menjalani kehidupan bahagia tanpa rasa malu. Pagi, presiden datang dengan dasi yang belum terikat, meminta wanita itu membantunya mengikat. Tetapi wanita itu malah bermain-main dengannya. Saat turun, secara tidak sengaja bertemu dengan ibu tiri presiden yang jahat. Wanita tua, dengan wajah yang tampak peduli di permukaan, tetapi memanfaatkan kecerdasan wanita yang tidak utuh, memaksanya untuk berlutut dan bersujud. Presiden baru saja ingin menghentikannya. Namun, dia tidak menyangka reaksi wanita itu lebih cepat darinya. Dia langsung berlutut, tanpa ragu sedikit pun. Semoga nenek beristirahat dengan tenang, turut berduka cita. Aduh, kamu ini bodoh. Kamu bahkan mengutukku untuk mati. Saya tidak, saya melihat di televisi. Mereka berlutut dan bersujud seperti ini untuk memberikan berkah. Pelacur, saya rasa kamu memang sengaja. Pelacur itu siapa? Saya adalah Nian Nian. Oh, nenek, kamu adalah pelacur. HMPH, halo pelacur. Kamu yang sebenarnya pelacur. Saya adalah Nian Nian. Kamu adalah pelacur. Presiden tidak menunjukkan ekspresi di permukaan. Namun sebenarnya, dia sudah sangat senang di dalam hati. Tindakan wanita ini langsung membuat nenek itu marah dan menginjak-injak kaki. Dia tidak melihat sedikit pun keuntungan, lalu pergi dengan marah. Kemudian, kedua orang itu